Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas kasih, penyertaan, dan perlindungannya, kita berada di tempat ini dan bisa berkumpul di tempat dalam keadaan sehat dan sukacita. Berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, saya merenungkan satu hal. Pendidikan bukanlah sekedar profesi, melainkan sebuah panggilan kudus, dan kemudian kita yang diberikan tanggung jawab di dalamnya bukan hanya sekedar manajer atau kepala sekolah, melainkan seorang penata layan yang dipercayakan Tuhan untuk menjaga, merawat, dan mengembangkan benih-benih kerajaan Allah. Sebagai pemimpin Kristen, pendidikan, fondasi utama kita adalah penata layan yang setia. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia itu. Penata layan yang benar menuntut 3 pilar utama dari kita. Yang pertama adalah komunikatif, yang kedua adalah inspiratif, yang ketiga adalah profesional. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teori-teori kepemimpinan ini akan menjadi kata-kata kosong jika tidak mewujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Di sini izinkan saya untuk membagikan sebuah kisah-kisah nyata yang terjadi di sekolah yang saya pimpin. Beberapa waktu lalu, ada seorang siswa, mari kita sebut saja namanya adalah Yemima. Mima baru saja lulus dari TK dan memasuki jenjang SD. Mungkin bagi kita peralihan dari TK ke SD hal yang biasa. Namun bagi Yemima itu adalah kejutan budaya yang menakutkan. Dari lingkungan TK yang penuh dengan bermain, kemudian ia tiba-tiba dihadapkan pada ruang kelas yang lebih formal dengan meja-meja yang tertata rapi, kemudian tuntutan untuk mulai serius belajar. Yemima ketakutan. Ia mengalami mogok sekolah. Setiap pagi rumahnya dipenuhi dengan tangisan. Ketika sampai di gerbang, ia memeluk ibunya dengan erat, dengan rasa gemetar, dan menolak untuk masuk ke sekolah Erenos. Disinilah ujian kepemimpinan dan penata layan kita dimulai. Seorang pemimpin yang hanya profesional secara administratif mungkin akan menganggap ini masalah sepele dan menyerahkan begitu saja pada guru kelas atau aturan kedisiplinan. Namun, kepemimpinan Kristen menuntut kita untuk komunikatif dan untuk inspiratif. Kami tidak memaksa Yemima. Sebaliknya, kami duduk bersamanya di lantai koridor sekolah. Kami mendengarkan ketakutannya. Kami berkomunikasi dengan bahasa kasih, meyakinkannya bahwa sekolah ini adalah tempat yang aman. Kami merancang jembatan transisi yang profesional, bekerja sama dengan guru dan juga wali kelas, serta orang tua, dan memberikan ruang adaptif yang ramah bagi Yemima selama beberapa minggu pertama. Perlahan tapi pasti, tangisan itu berubah menjadi senyum yang sangat gembira. Saya melihat Mima berlari masuk ke gerbang sekolah dengan ceria, bahkan lupa melambaikan tangannya pada ibunya karena tidak sabar ingin bertemu dengan teman-temannya. Dari kisah Yemima, kita belajar bahwa kepemimpinan pendidikan Kristen adalah tentang memulihkan harapan.
Ketika kita profesional, kita mempersiapkan sistem dan pendidikan terbaik bagi anak-anak didik kita, tidak akan merasa mereka tersesat dalam transisi hidup mereka. Ketika kita komunikatif, kita membangun jembatan emosional, dan ketika kita inspiratif, kita menyalurkan kasih Kristus itu yang mengusir segala ketakutan. Saya ingin menantang kita semua, Bapak Ibu. Marilah kita menjadi pemimpin yang mendengar, bukan hanya didengar. Marilah kita juga meningkatkan profesionalisme kita, bukan demi akreditasi sekolah, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, marilah kita menjadi pemimpin dengan hati seorang gembala. Ingat bahwa di balik setiap data, statistik siswa, ada jiwa-jiwa berharga yang sedang dipercayakan masa depannya di tempat kita maupun kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, penatalayan ini berat. Tetapi kita tidak berjalan sendirian. Roh Kudus adalah mitra utama dalam kepemimpinan kita. Mari kita melangkah keluar dari ruangan ini dengan komitmen menjadi pemimpin pendidikan Kristen yang komunikatif, inspiratif, dan profesional. Mari kita jaga Yemima-Yemima yang dititipkan Tuhan di sekolah kita dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Amin. Terima kasih.